Novel audio yang ke-109. 9 Sutra Matahari. Suara Serak 1961 hingga 1970. Hasil kesimpulan. Tidak heran bocah ini mampu menghancurkan cabang paviliun Kaisar Pedang kami di domain Tianxiong. Dia sebenarnya memiliki kekuatan sebesar itu di usia yang begitu muda. Kita harus membunuhnya secepat mungkin, jika tidak, anak ini pasti akan menjadi momok bagi paviliun Kaisar Pedang kita di masa depan. Master setengah Kaisar dari Sword Emperor Pavilion juga terlihat sedikit jelek. Elder, sebenarnya sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkan anak itu. Ada begitu banyak makhluk hitam yang mengepungnya sekarang. Jika kita pergi dan menyerangnya, dia tidak akan mampu mengalahkan 4 tangan dengan 2 tinju, dan tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuat dia. Pria tua berjubah hijau dari paviliun Jianhuang berdiri di dekatnya dan berkata melalui pesan. Bagus. Sekarang memang kesempatan terbaik untuk menghadapinya. Mari kita dekati dia dengan tenang, lalu cari kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak. Master setengah Kaisar dari paviliun Kaisar Pedang berpikir sejenak, lalu mengangguk dan mengirim pesan ke semua orang di paviliun Kaisar Pedang. Segera, orang-orang dan kuda dari paviliun Kaisar Pedang mulai bergerak dan diam-diam mendekati Ye Tianfei. Pada saat yang sama, penguasa istana Tianshan juga membuat keputusan yang sama dan diam-diam mendekati Ye Tianfei bersama pasukan istana Tianshan. Anggota dari kedua kekuatan percaya bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menghadapi Ye Tianfei. Karena jumlah makhluk hitam yang keluar dari bawah tanah semakin meningkat, dan makhluk hitam pekat dengan panik mengepung Ye Tianfei dan lelaki tua itu. Saat ini, sudah ada puluhan makhluk hitam dengan kekuatan alam surga yang mengepung Ye Tianfei, dan pertarungan berlangsung sengit. Meskipun kekuatan tempur Ye Tianfei kuat, dia masih merasakan tekanan saat menghadapi begitu banyak makhluk hitam dengan kekuatan alam surga pada saat yang bersamaan. Ye Tianfei, kamu telah membunuh begitu banyak anggota paviliun Kaisar Pedang kami, sekaranglah waktunya untuk menyelesaikan masalah. Master setengah Kaisar dari paviliun Kaisar Pedang sangat cepat dan berubah menjadi cahaya pedang yang tajam. Dia dengan cepat mendekati Ye Tianfei dan berkata sambil mencibir. Di arah lain, penguasa istana Dewa Surgawi juga mendekati Ye Tianfei dengan cepat seperti hantu. Meskipun dia hanyalah tiruan, kekuatannya setara dengan master setengah Kaisar biasa. Penguasa istana Dewa Surgawi dan penguasa setengah Kaisar dari paviliun Kaisar Pedang mendekati Ye Tianfei pada saat yang sama, dan bersama-sama mereka melepaskan tekanan energi yang kuat, seperti 2 gunung suci, menghantam Ye Tianfei. Pasukan lain dari istana Tianshan dan paviliun Kaisar Pedang juga menyerbu dan mengepung Ye Tianfei. Apa yang sedang kamu lakukan? Dalam menghadapi musuh yang kuat, Anda tidak hanya tidak mengambil tindakan terhadap musuh, tetapi Anda juga mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang di kamp Anda sendiri. Ketika lelaki tua itu melihat pemandangan ini, dia menjadi marah dan meraung dengan tajam. Hei, untuk paviliun Kaisar Pedang kita, bocah Ye Tianfei ini adalah musuh terbesar. Begitu banyak orang di paviliun Kaisar Pedang kita mati di tangannya, balas dendam ini harus dibalas. Master setengah Kaisar dari Sword Emperor Pavilion mencibir. Tapi Tuan Istana Tianshan tidak menjawab, dengan cibiran di wajahnya, dan mengulurkan tangan besar untuk meraih Ye Tianfei. Master setengah Kaisar dari paviliun Kaisar Pedang juga mengulurkan tangan untuk menangkap Ye Tianfei. Berhenti. Faksi gelap adalah musuh terbesar dari semua kekuatan, ras, dan makhluk di 3000 dunia kita. Saat menghadapi faksi gelap, tidak peduli dendam pribadi apa yang kita miliki di 3000 dunia, pertama-tama kita harus memadamkannya sampai kegelapan menyelimuti. Dikalahkan. Setelah membentuk faksi, temukan kesempatan lain untuk menyelesaikan dendam pribadimu. Pada zaman dahulu, hal ini merupakan konsensus. Sekarang faksi gelap ada di depan Anda. Daripada membunuh musuh, Anda menyerang orang-orang di kamp yang sama. Anda pengkhianat. Apakah Anda ingin dimusnahkan? Orang tua itu meraung. Raut muka Tuan Istana Dewa Surgawi dan Tuan Setengah Kaisar dari paviliun Kaisar Pedang sedikit berubah setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Mereka secara alami dapat melihat bahwa lelaki tua ini pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Kamu sudah bilang kalau itu adalah konsensus zaman dahulu. Tapi ini bukan lagi zaman kuno, dan kita tidak harus mengikuti dogma lama zaman dahulu. Sekarang aku, Paviliun Kaisar Pedang,
hanya tahu bahwa bocah lelaki Ye Tianfei ini adalah musuh terbesar Paviliun Kaisar Pedang kita. Master setengah kaisar dari Sword Emperor Paviliun tiba-tiba mencibir. Bagus. Ye Tianfei, kamu telah membunuh banyak orang di istana Tianshan kami, sekarang ikuti aku kembali dengan patuh, berlutut di depan kuburan makhluk yang kamu bunuh, dan minta pengampunan mereka. Penguasa istana Tianshan juga berkata dengan tenang. Kedua master setengah kaisar mengabaikan kata-kata lelaki tua itu, dan masih meraih Ye Tianfei dengan tangan besar mereka. Energi tingkat setengah kaisar yang sangat menakutkan menekan Ye Tianfei di sana. Situasi di era ini lebih parah dibandingkan di zaman dahulu. Kita, 3.000 makhluk di dunia, harus bersatu dan menghadapi musuh bersama-sama. Orang tua itu meraung. Sambil berbicara, lelaki tua itu mengguncang tombaknya dan menusukkan 2 tombak, masing-masing mengenai Tuan Istana Dewa Surgawi dan Tuan setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang. Penguasa Istana Dewa Surgawi dan penguasa setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang sama-sama terkejut. Niat tombak yang menakutkan memaksa mereka mundur beberapa langkah. Orang tua, ini adalah dendam antara Paviliun Kaisar Pedang kita dan Ye Tianfei. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur, jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Wajah Master setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Sebagai Master setengah kaisar, dia adalah salah satu master terbaik di benua Feixian, dan dia juga Master Paviliun Kaisar Pedang. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga memiliki posisi tinggi tidak sopan. Beranikah kamu tidak menghormatiku? Meskipun dia tahu bahwa lelaki tua di depannya pasti memiliki asal-usul yang luar biasa, dia merasa bahwa baginya, selama dia tidak bertemu dengan master setingkat kaisar surga, dia tidak perlu takut. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah sekarang. Ketika orang tua itu mendengar ini, dia menjadi sangat marah. Gemuruh. Orang tua itu memegang tombak di tangan kanannya dan mendorong kembali beberapa makhluk hitam dengan kekuatan setengah kaisar di sekelilingnya. Dia meninju master setengah kaisar di Paviliun Jianhuang dengan tangan kirinya. Tanda tinju besar muncul, mendorong ke depan seperti benda suci gunung. Orang tua, kalau begitu, jangan salahkan aku karena menyinggung perasaanmu. Master dari Paviliun Kaisar setengah kaisar pedang mencibir dan memblokirnya dengan sebuah pukulan. Tinju kedua belah pihak bertabrakan, dan master setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang terkejut dan mundur, wajahnya berubah drastis. Lakukan dan kalahkan Ye Tianfei. Master setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang meraung dengan keras. Berkumpul dan kalahkan Ye Tianfei. Penguasa istana Tianshan juga meraung dengan suara yang dalam. Master setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang dan Master Istana Dewa Surgawi memimpin dan menyerang Ye Tianfei. Gulungan. Orang tua itu meraung dengan marah dan menikam sisi Ye Tianfei dari waktu ke waktu, memaksa pasukan dari Istana Tianshan dan Paviliun Kaisar Pedang mundur. Semua orang di Istana Tianshan dan Paviliun Kaisar Pedang terkejut. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh lelaki tua itu begitu kuat. Dia mampu melindungi Ye Tianfei bahkan dari begitu banyak master setengah kaisar sendirian. Bunuh semua manusia ini dan makan daging dan darah mereka. Tiba-tiba, makhluk hitam itu mulai menyerang orang-orang di Paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan. Semuanya, Paviliun Kaisar Pedang kami bukanlah musuhmu. Kami bersedia bekerja sama denganmu untuk menangani anak ini. Master setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang mengayunkan pedangnya, mendekati selusin makhluk hitam, dan berkata dengan keras. Istana Tianshan kami juga bersedia bekerja sama denganmu untuk menangani anak ini. Penguasa Istana Tianshan juga angkat bicara. Mereka memahami bahwa dalam situasi ini, hanya dengan bekerja sama dengan makhluk hitam ini mereka dapat menghadapi Ye Tianfei. Jika kamu benar-benar ingin bekerja sama dengan kami, kamu harus menghadapi orang tua ini bersama-sama. Jika tidak, kalian semua manusia akan mati dan tidak ada yang bisa kabur. Makhluk hitam dengan kekuatan setengah kaisar tiba-tiba meraung. Bagus. Setelah saya menangkap anak ini, saya akan bekerja sama dengan Anda untuk menangani orang tua ini. Master setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang ragu-ragu sejenak dan mengangguk setuju. Saya juga setuju. Penguasa Istana Tianshan berpikir sejenak dan mengangguk. Bagi mereka, hal terpenting saat ini adalah menangkap Ye Tianfei dan mendapatkan menara Tiandao. Haha, baiklah, cepat tangkap anak itu,
lalu bunuh manusia tua ini bersama-sama. Makhluk hitam itu tertawa liar. Kamu binatang buas. Orang tua itu mengertakkan gigi karena marah. Ledukan. Pada saat ini, suara keras datang dari bawah tanah, dan kemudian sejumlah besar makhluk hitam muncul dari bawah tanah seperti gelombang hitam. Pintu hitam jauh di bawah tanah akhirnya dibuka, dan rune yang terdiri dari 9 naga emas dan ratusan naga hitam meleduk tiba-tiba, kehilangan efek penyegelannya. Haha, kalian orang tua dari umat manusia, segelnya telah dihancurkan. Coba saya lihat metode lain apa yang bisa Anda gunakan untuk mencegah kami pergi dari sini. Kamu sudah mati hari ini. Makhluk hitam yang sangat tinggi tertawa terbahak-bahak. Makhluk hitam ini memiliki kekuatan tempur terkuat dan tampaknya menjadi pemimpin makhluk hitam itu. Ye Tianfei, kamu tidak bisa terbang hari ini. Master setengah kaisar dari paviliun kaisar pedang mencibir dan menebas Ye Tianfei dengan pedangnya. Pada saat ini, makhluk hitam seperti gelombang hitam bergegas keluar dari tanah seperti belalang yang lewat, dan dengan panik menyerang Ye Tianfei dan lelaki tua itu. Baik Ye Tianfei dan lelaki tua itu merasakan tekanannya meningkat pesat. Ye Tianfei menghitung secara kasar dan menemukan bahwa mungkin ada ratusan makhluk hitam dengan kekuatan surgawi bergegas ke arahnya pada saat yang bersamaan. Ye Tianfei memahami bahwa dengan kekuatan tempurnya saat ini, akan sulit untuk melawan ratusan master alam surgawi pada saat yang bersamaan. Haha, Ye Tianfei, bukankah kamu pandai bertarung? Bertarung? Ada begitu banyak makhluk hitam, aku ingin melihat bagaimana kamu bertarung. Kamu Tianfei, kamu sudah mati. Melihat situasi ini, orang-orang di paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan sangat gembira dengan situasi ini dan mulai meraung. Makhluk hitam itu tidak menyerang orang-orang di paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan, tetapi hanya menyerang Ye Tianfei dan lelaki tua itu, membuat anggota kedua kekuatan ini sangat bangga. Sementara lelaki tua itu membunuh musuh dengan panik, dia meluangkan waktu untuk mengayunkan tombaknya ke arah posisi Ye Tianfei, memaksa mundur musuh yang mendekati Ye Tianfei. Wah, situasinya sangat buruk. Anda harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Tuan Hun berkata kepada Ye Tianfei melalui pesan. Ya, kita harus pergi. Tapi kita harus pergi dengan senior itu. Kita tidak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab. Senior, situasinya tidak bagus sekarang. Ayo pergi dulu ke sini. Ye Tianfei mengirim pesan kepada orang tua itu. Anak muda, jangan takut, kita tidak perlu lari. Bala bantuan akan datang. Jawab orang tua itu. Menganugerahkan pasukan. Ye Tianfei tercengang. Saat berikutnya, aku ikut juga. Raungan seperti petir terdengar dari ketinggian di langit. Kemudian seorang biksu tinggi gemuk dengan wajah merah jatuh dari langit dan mendarat di belakang lelaki tua itu. Tanah bergetar hebat, dan tekanan energi yang mengerikan ditransmisikan, seolah-olah terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan asap serta debu membubung ke langit. Kepulan-kepulan. Biksu gendut itu memegang tongkat Zen di tangannya, tongkat itu sangat kuat dan dia mengayunkannya ke depan dengan keras. Di tempat itu, dia menghancurkan beberapa makhluk hitam dengan kekuatan setengah kaisar menjadi beberapa bagian dan meledukkannya menjadi serpihan kabut hitam. Kepulan-kepulan. Kekuatan bertarung biksu gendut itu sangat menakutkan. Dalam sekejap, dia menghancurkan selusin makhluk hitam dengan kekuatan setengah kaisar. Sejumlah besar makhluk hitam lainnya dengan kekuatan di alam surga dan di bawahnya dibunuh oleh biksu gemuk ini. Namun, banyak makhluk hitam dengan cepat berkumpul kembali dan muncul kembali setelah badan mereka hancur. Makhluk hitam ini memiliki vitalitas yang sangat tidak normal, dan mustahil untuk menghancurkan mereka bahkan jika mereka dipatahkan sekalipun. Berhentilah berkelahi. Akan berguna untuk menyegelnya kembali. Apakah Anda membawa barang-barang yang saya minta untuk Anda persiapkan? Kata orang tua itu. Aku akan melakukan pekerjaannya, jangan khawatir. Biksu gendut itu tersenyum. Setelah selesai berbicara, biksu gemuk itu melambaikan tangannya, dan selembar kertas emas terbang, mekar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Ada sebuah kata besar tertulis di kertas emas itu, SEAL. Segel ini ditulis dengan naga terbang dan burung phoenix, agung dan agung, melepaskan tekanan mengerikan yang langsung menekan seluruh dunia. Semua makhluk merasakan penindasan yang mengerikan yang sepertinya datang dari lubuk jiwa mereka yang paling dalam.
Mereka tidak mampu mengendalikan diri dan sepertinya ingin berlutut untuk menyatakan penyerahan diri mereka. Bahkan Ye Tianfei merasa ketakutan. Badannya sepertinya tidak bisa bergerak dan tertekan di sana, tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak hanya Ye Tianfei, tetapi juga penguasa Istana Dewa Surgawi, penguasa setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang, dan makhluk hitam dengan kekuatan setengah kaisar semuanya tidak dapat bergerak dan hanya bisa berdiri di tempatnya. Ledukan. Tiba-tiba, segel itu melompat keluar dari kertas emas, seolah-olah menjadi hidup dan memiliki kehidupan. Semua energi dan hukum dunia ini terus menyatu menuju segel tersebut. Tiba-tiba makhluk hitam itu menjerit. Cahaya keemasan yang mengepul yang mekar dari segel menyapu seluruh kabut hitam di daratan dalam sekejap. Makhluk hitam itu disinai oleh cahaya keemasan, seperti salju yang bertemu dengan terik matahari, dan badan mereka menggeliat, dan semburan asap hitam keluar, terus mencair. Semuanya kembali. Biksu gendut itu mengacungkan jarinya dan meraung dengan tajam. Cahaya keemasan yang mekar dari segel menjadi lebih kuat, menerangi seluruh dunia. Kemudian tangan emas besar muncul satu demi satu, dengan paksa meraih semua makhluk hitam di bumi dan memasukkan mereka kembali ke bawah tanah. Biarkan aku pergi. Aku sudah lama berada di tempat sialan itu, dan aku tidak ingin kembali lagi. Saya ingin bebas. Saya ingin membunuh semua ras di dunia. Itulah kehidupan yang ingin saya jalani. Setiap makhluk hitam berjuang mati-matian, mengaum dan mengaum dengan enggan. Tapi itu sia-sia. Setelah beberapa saat, semua makhluk hitam di daratan ini terpaksa kembali ke pintu hitam di bawah tanah. Kota. Akhirnya, biksu gendut itu menunjuk ke kertas emas itu dan meraung. Segel itu kembali ke kertas emas, dan kemudian kertas emas itu berubah menjadi cahaya keemasan, keluar ke tanah, dan akhirnya menempel di pintu hitam, menyegel pintu hitam itu lagi. Keluarkan aku. Aku tidak mau menyerah. Aku sudah kabur, dan sekarang aku kembali ke tempat sialan ini. Raungan gila datang dari balik pintu hitam. Pada saat ini, di lapangan, orang-orang di Istana Tianshan dan Paviliun Kaisar Pedang merasa ringan dan akhirnya bebas. Beku, untungnya Anda tiba tepat waktu untuk menyegel orang-orang ini lagi. Jika mereka dibiarkan kabur, itu akan sangat buruk. Orang tua itu menghela nafas lega dan berkata dengan gembira. Sudah kubilang, aku akan melakukan pekerjaannya, jangan khawatir. Biksu itu tersenyum. Kamu binatang buas, kamu sebenarnya bergaul dengan makhluk dari faksi gelap. Kamu hanya pengkhianat. Bersiaplah untuk mati. Orang tua itu tiba-tiba berbalik, matanya seperti kilat dingin, memandang orang-orang di Paviliun Jianhuang dan Istana Tianshan, dan meraung dengan tajam. Tombak di tangannya meleduk seketika, dan tembakannya melesat ke langit. Hati-hati, ayo cari kesempatan untuk keluar dari sini. Master setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang terlihat sangat jelek, dan berkata dengan suara yang dalam, menghalangi orang-orang dari Paviliun Kaisar Pedang di belakangnya, dan terus mundur. Dia mengerti bahwa dengan lelaki tua ini di sini, dia tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Ye Tianfei. Ayo pergi. Penguasa Istana Tianshan juga berbisik, memimpin orang-orang dari Istana Tianshan mundur terus-menerus. Kamu tidak bisa pergi sampai kamu menjelaskan semuanya dengan jelas. Kata lelaki tua itu dengan marah. Sudahlah. Kedua kekuatan, Istana Tianshan dan Paviliun Kaisar Pedang, telah berkontribusi dalam perjuangan 3000 dunia saat itu. Bagaimanapun, saya berteman dengan nenek moyang kedua kekuatan ini saat itu. Biksu gendut itu memandang orang-orang di Istana Tianshan dan Paviliun Kaisar Pedang, sedikit kecewa, lalu berkata, "Oke, demi kamu, aku akan mengampuni mereka kali ini." Gulungan. Orang tua itu berpikir sejenak dan meraung keras. Penguasa Istana Dewa Surgawi dan penguasa setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memimpin pasukan dan kudanya masing-masing, dan menghilang di ujung langit dalam sekejap. Sayang, bagaimana dengan pemuda itu? Orang tua itu berbalik dan menemukan bahwa Ye Tianfei hilang, dan mau tidak mau bertanya dengan aneh. Karena Ye Tianfei, yang masih di sana tadi, menghilang dalam sekejap mata. Dia kabur jauh ke dalam bumi. Biksu gendut itu menunjuk ke tanah. Memang benar, dia sepertinya mengejar naga bumi itu. Persepsi orang tua itu begitu kuat sehingga dia segera menemukan Ye Tianfei di bawah tanah. Saat ini, Ye Tianfei kabur dengan cepat ke bawah tanah.
Sebelumnya, 9 naga emas dan ratusan naga hitam membentuk sebuah rune untuk menutup gerbang hitam jauh di bawah tanah. Kemudian, rune tersebut meleduk, dan beberapa dari 9 naga emas dan ratusan naga hitam meleduk menjadi kehampaan. Sebagai seorang penguasa bumi, Ye Tianfei tentu saja tidak ingin melewatkan naga bumi ini, jadi setelah makhluk hitam itu ditekan lagi, dia segera kabur ke bawah tanah dan memburu naga bumi itu kemana-mana. Sayang sekali 9 naga emas itu telah menghilang. Saat rune itu meleduk barusan, aku seperti melihat 4 naga emas meleduk berkeping-keping, dan 5 naga emas tetap utuh, tapi aku tidak tahu kemana mereka pergi dalam sekejap mata. Ye Tianfei berkeliaran di bawah tanah, mengejar dan menangkap banyak naga hitam, tetapi dia tidak pernah menemukan keberadaan 5 naga emas, dan dia tidak bisa menahan perasaan penyesalan di dalam hatinya. Itu saja, dengan level teknik fase bumiku saat ini, meskipun aku menemukan kelima naga emas itu, aku mungkin tidak bisa menaklukkan mereka. Sebaiknya aku menangkap lebih banyak naga hitam. Pada akhirnya, Ye Tianfei menyerah mencari keberadaan 5 naga emas dan pergi secara khusus untuk menangkap naga hitam tersebut. Dengan bantuan Zhang Dipan dan cambuk pemburu naga, Ye Tianfei mampu menemukan naga hitam secara akurat meskipun mereka kabur jauh. Sepertinya pemuda ini sebenarnya adalah Master Bumi. Di atas tanah, lelaki tua dan biksu gemuk dapat dengan jelas melihat setiap gerakan Ye Tianfei di bawah tanah, dan merasa sedikit terkejut. Dia bisa menangkap naga hitam itu dengan mudah, dia sudah menjadi Master Bumi yang baik. Pemuda ini agak monster. Dia memiliki kekuatan yang begitu besar di usia muda, dan dia juga seorang ahli bumi yang cukup berprestasi. Bahkan di zaman kita, talenta muda seperti itu jarang terjadi. Namun jika melihat lautan jiwanya, pengalaman pemuda ini sepertinya sangat menarik. Biksu gendut itu menatap Ye Tianfei dan berkata, "Pengalamannya memang menarik, tapi setiap makhluk punya rahasianya masing-masing, dan kita tidak perlu membongkar pengalamannya," kata orang tua itu. Menurutku yang paling langka adalah keberanian dan rasa keadilan pemuda ini. Situasi sebelumnya adalah krisis baginya. Dia dengan tegas memilih untuk mengambil tindakan dan berdiri membantuku melawan makhluk hitam itu. Pemuda seperti itu sungguh langka. Mengerti. Jika ada lebih banyak anak muda berdarah seperti itu di dunia kita yang berpenduduk 3.000 orang, kita tidak akan lagi takut pada faksi kegelapan. Dia sangat cocok dengan temperamenku. Saya pikir kita bisa mengembangkannya menjadi penerus klan Guangming kita dan melatihnya dengan baik. Mungkin dia akan menjadi sosok unik klan kita di masa depan. Orang tua itu berulang kali memuji Ye Tianfei. "Oh, apakah Anda berpikir untuk menerima seorang murid?" tanya biksu gendut itu. "Bahkan jika aku memiliki niat ini, aku tidak akan berani menerimanya secara terbuka sebagai murid. Ini akan menjadikannya target awal faksi gelap, yang sama saja dengan merugikannya. Jika kita ingin mengolahnya, kita hanya bisa melakukannya secara diam-diam dan membantunya jika diperlukan." Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, "Ya, jika kita ingin melatih pemuda ini, kita hanya bisa melakukannya secara diam-diam." Biksu gendut itu mengangguk setuju. "Baiklah, kita tunggu di sini, tunggu dia keluar dan menyapanya sebelum berangkat, agar kita bisa saling akrab." Namun, pemuda ini pasti memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, jadi sebaiknya kita tidak memberitahu dia terlalu banyak untuk saat ini, agar tidak melibatkan dia. Kata orang tua itu. Selama beberapa tahun terakhir, makhluk dari faksi gelap mulai secara terbuka keluar dari berbagai area terlarang dan berjalan keliling dunia. Sisa jiwa tempur yang sebelumnya disegel juga mulai berpindah-pindah, terus-menerus melepaskan diri dari dunia. Menyegel dan mencoba kabur. Situasinya menjadi semakin serius. Sumber kegelapan kembali dengan momentum yang dahsyat. Saya khawatir tidak akan lama lagi 3.000 dunia akan kembali mengalami kekacauan besar. Saat itu, tidak ada yang tahu berapa banyak makhluk tak berdosa yang akan dibantai di dunia. Orang tua itu tiba-tiba menghela nafas pelan. Saya mendengar bahwa kali ini sumber kegelapan tidak menimbulkan kekacauan besar, tetapi kehancuran dunia. Ia berencana menggunakan seluruh 3.000 dunia untuk berkorban, dan tidak lagi meninggalkan satu pun yang selamat. Biksu gendut itu tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, wajahnya serius. "Hancurkan dunia." Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia terkejut dan terpana.
1 jam kemudian, Ye Tianfei mungkin menangkap lebih dari 200 naga hitam. Naga hitam sebanyak itu merupakan sumber daya yang sangat penting bagi Ye Tianfei. Mereka dapat membantu Ye Tianfei berlatih teknik fase bumi dengan lebih baik, dan juga memungkinkan Ye Tianfei menyusun formasi tanah yang lebih kuat. Sayang sekali saya tidak mendapatkan naga emas. Ye Tianfei masih sedikit merindukan naga emas itu, dan merasa sedikit menyesal. Akhirnya, Ye Tianfei keluar dari tanah dan kembali ke permukaan. "Dua senior, kamu masih di sini." Begitu Ye Tianfei kembali ke tanah, lelaki tua dan biksu gendut itu segera muncul di hadapannya, yang mengejutkan Ye Tianfei. Karena Ye Tianfei belum pernah merasakan nafas dua orang di bawah tanah sebelumnya, dia mengira mereka telah pergi. Apa kekuatan mereka? Biarpun aku adalah master setengah kaisar, mustahil bagiku untuk tidak bisa merasakan aura mereka sama sekali. Sungguh tak terduga. Ye Tianfei diam-diam berpikir, merasa sedikit terkejut. Anda tahu, dengan kemampuan persepsi Ye Tianfei saat ini, bahkan setengah kaisar pun bisa merasakannya. "Anak muda, kamu baru saja membantuku, dan aku belum mengucapkan terima kasih. Kalau begitu, tepuk saja pantatmu dan pergi," kata lelaki tua itu sambil tersenyum. "Senior, kamu serius?" Sebenarnya, pada akhirnya kedua senior itulah yang membantuku. Kalau tidak, aku tidak tahu apakah aku bisa pergi dengan selamat, jawab Ye Tianfei. "Haha, anak muda tidak perlu terlalu rendah hati. Ngomong-ngomong, anak muda, apakah kamu benar-benar belum pernah mendengar tentang Dewa Jiuyang?" Orang tua itu tiba-tiba bertanya. Dia pernah menanyakan pertanyaan ini sebelumnya. Belum pernah mendengarnya. "Saya mendapatkan 9 yang sutra secara kebetulan," jawab Ye Tianfei. "Tuan, pernahkah Anda mendengar tentang Dewa 9 Matahari?" Ye Tianfei bertanya pada Zhen Jun Zisheng. "Belum pernah mendengarnya. Klon dari True Lord Purple Sage telah beristirahat di Menara Pantom." Setelah mendengar pertanyaan Ye Tianfei, dia menjawab. Di kehidupan sebelumnya, Tuan Sage Ungu sejatilah yang membantu Ye Tianfei menemukan Sutra 9 Yang. Dia mungkin pernah mendengar tentang Tuan 9 Matahari, tetapi dia tidak mengetahuinya dalam kehidupan ini. "Jadi begitu." Orang tua itu mengangguk. "Bagaimana dengan bab pelantikan Tai Sang Tian? Apakah kamu mendapatkannya dari Kaisar Yan?" Orang tua itu bertanya lagi. "Ya, saya mendapatkan bab sensasi surgawi Tai Sang dari senior Yandi." Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab dengan jujur. Orang tua ini jelas berasal dari faksi yang sama dengan Kaisar Yan, jadi Ye Tianfei tidak perlu menyembunyikannya. "Apakah kamu pernah bertemu Kaisar Yan?" Mata lelaki tua itu berbinar. "Aku pernah melihatnya sebelumnya, tapi itu hanya tiruan." Ye Tianfei menjawab, dan kemudian berbicara singkat tentang mutiara Kaisar Yan. Tetapi Ye Tianfei tidak menyebutkan masalah dia dan Kaisar Yan bergabung untuk mengalahkan Lembah Guyin. Ye Tianfei mengerti bahwa jika masalah ini menyebar, itu akan membawa masalah besar baginya. Ternyata itu hanya tiruan. "Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan wujud asli Kaisar Yan sekarang." Orang tua dan biksu gendut itu sedikit kecewa setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei. "Anak muda, bab sensasi surgawi Tai Sang adalah metode pembentukan badan yang sangat kuat. Itu adalah salah satu latihan yang membuat Kaisar Yan menjadi terkenal. Setelah Anda mempraktikkannya ke tingkat mahir, Anda dapat mengembangkan lebih dari selusin alam rahasia di badanmu dan melahirkan lebih dari 10 alam rahasia. Beberapa dewa manusia dapat bertarung dengan badan utama. Karena Kaisar Yan telah mengajarkannya kepada Anda harus berlatih keras dan Anda akan terkejut di masa depan," kata biksu gendut itu. "Senior, jangan khawatir, saya akan bekerja keras untuk berlatih." Ye Tianfei mengangguk. "Yah, bagusnya generasi muda bisa mendengarkan dengan pikiran terbuka. Saya pikir Anda sangat baik, saya yakin Anda tidak akan mengecewakan kami. Anak muda, ini pertemuan pertama kita. Saya punya beberapa sumber daya budidaya untuk Anda sebagai hadiah pertemuan." Orang tua itu berkata, dan dengan jentikan jarinya, dia mengirimkan cincin luar angkasa ke depan Ye Tianfei. "Aku tidak boleh terlalu pelit. Aku akan memberimu beberapa hadiah juga." Ketika biksu gendut melihat ini, dia juga mengeluarkan cincin luar angkasa dan mengirimkannya ke Ye Tianfei. "Dua senior, kamu tidak punya pahala dan imbalan. Aku tidak bisa menerima barang-barangmu."
Ye Tianfei tertegun sejenak, lalu berkata dengan cepat. Anak muda, ambillah. Karena Kaisar Yan mewariskan keahliannya kepada Anda, dia dianggap setengah dari guru Anda. Kami memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Yan, dan kami juga dianggap sebagai orang yang lebih tua. Adalah normal untuk memberi Anda beberapa hadiah ucapan selamat. Ingat, berlatihlah dengan baik dan kita pasti akan bertemu lagi di kemudian hari. Kata orang tua itu. Yah, terima kasih dua senior atas hadiah murah hatimu. Jangan khawatir, dua senior, saya akan bekerja keras untuk berlatih. Ye Tianfei bukanlah ibu mertua. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, dia langsung menerimanya. Baiklah, anak muda, ayo pergi. Sampai jumpa lagi. Biksu gendut itu berkata kepada Ye Tianfei. Orang tua dan biksu gendut itu hendak berbalik dan pergi. Tunggu sebentar, dua senior, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Kata Ye Tianfei cepat. Apa masalahnya? Orang tua itu berhenti. Apakah makhluk hitam di bawah tanah di sini disegel olehmu, senior? Apakah itu sisa-sisa tempur yang menghancurkan dunia? Apa yang terjadi dengan tempur penghancuran dunia? Dua senior, apa identitas Anda? Apakah Anda juga berpartisipasi dalam tempur penghancuran dunia saat itu? Ye Tianfei menanyakan 4 atau 5 pertanyaan dalam satu tarikan napas. Kalian pasti tahu kalau Ye Tianfei pernah secara khusus menyelidiki tempur kehancuran dunia di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, dia telah bersentuhan dengan banyak hal yang berkaitan dengan tempur kehancuran dunia. Dia sangat prihatin dengan tempur penghancuran dunia di dalam hatinya. Kebenaran di balik tempur tersebut menjadi semakin membuat penasaran. Orang tua dan biksu gendut itu sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei. Mereka tidak menyangka Ye Tianfei bisa menanyakan pertanyaan ini. Hal ini menunjukkan bahwa Ye Tianfei sudah mengetahui banyak hal terkait tempur penghancuran dunia. Anak muda, saya tidak berharap Anda mengetahui tentang pertempuran penghancuran dunia, tetapi dengan kekuatan Anda saat ini, mengetahui terlalu banyak tentang masalah ini berbahaya dan tidak berguna. Ketika Anda cukup kuat di masa depan, Anda akan tahu jawabannya. Orang tua dan biksu gendut itu saling berpandangan, lalu orang tua itu menjawab. Setelah selesai berbicara, lelaki tua dan biksu gemuk itu naik ke udara dan menghilang dalam sekejap. Ye Tianfei memperhatikan lelaki tua dan biksu gendut itu pergi tanpa bertanya lagi, karena Ye Tianfei dapat melihat bahwa meskipun dia bertanya kepada mereka, mereka tidak akan menjawab. Ye Tianfei juga pernah bertanya kepada Kaisar Yan tentang pertempuran untuk menghancurkan dunia sebelumnya. Jawaban Kaisar Yan hampir sama dengan jawaban orang tua itu. Mereka berdua merasa bahwa kekuatan Ye Tianfei saat ini masih terlalu lemah, dan akan berbahaya jika mengetahuinya segalanya terlalu dini. Ye Tianfei mengerti di dalam hatinya bahwa alasan mengapa lelaki tua itu dan Kaisar Yan tidak memberitahunya jawabannya adalah untuk melindungi dirinya sendiri. Tampaknya Kaisar Yan dan kedua seniornya sangat takut pada makhluk dari faksi gelap dan bertindak hati-hati. Ye Tianfei berpikir diam-diam di dalam hatinya. Bagaimanapun, mulai sekarang, makhluk dari golongan gelap dan aku telah berada di sisi yang berlawanan, dan kita pasti akan saling berhadapan di masa depan. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Kemudian Ye Tianfei mengeluarkan perahu terbang hijau itu dan meninggalkan daerah pegunungan. Baiklah, sekarang mari kita pergi ke tempat pemakaman jenazah Cai Feng. Saya ingin menggali badan Cai Feng secepat mungkin dan menghidupkannya kembali. Guru Tao Xuanlong berkata kepada Ye Tianfei melalui pesan. Oke, ayo pergi ke tempat jenazah senior Cai Feng dimakamkan. Ye Tianfei mengangguk setuju. Tidak lama setelah Ye Tianfei pergi, beberapa makhluk diam-diam muncul di daerah pegunungan tadi. Kedua orang tua itu dan Ye Tianfei sudah pergi. Salah satu makhluk itu berkata, makhluk-makhluk ini juga kabur ke bawah tanah dan sampai ke gerbang hitam sedalam ribuan meter. Ternyata makhluk hitam itu disegel lagi di sini. Kami akan segera melaporkannya kembali. Beberapa makhluk melihat sekeliling di depan pintu hitam dan kemudian pergi dengan tenang. Setengah hari kemudian, pernahkah kamu melihat dengan jelas, apakah kamu yakin Ye Tianfei tidak bersama kedua orang itu? Di atas benua Feixian, di langit, di istana terapung, penguasa istana Dewa Surgawi duduk di singgasana tinggi dan bertanya. Kami melihatnya dengan jelas. Kedua orang tua itu pergi lebih dulu, lalu Ye Tianfei pergi.
Mereka pergi ke arah yang berbeda. Seorang pria paruh baya menjawab. Untungnya, selama Ye Tianfei tidak bersama kedua orang itu, kita bisa terus memburunya dengan percaya diri. Penguasa istana Tianshan mengangguk setelah mendengar ini. Tuan istana, dari mana asal muasal kedua orang itu, terutama yang berpenampilan seperti prajurit biasa? Kekuatan tempurnya sangat buruk. Dia bisa bertarung sendirian melawan puluhan makhluk gelap dengan kekuatan setengah kaisar. Salah satu yang terbaik di dunia Xianling kita. Dan kemampuan bertarung biksu gendut itu juga sangat menakutkan. Kekuatan seperti itu pasti tidak diketahui di antara 3.000 dunia. Mungkin asal-muasalnya sangat mencengangkan. Seorang lelaki tua di sebelahnya mengerutkan kening dan berkata, "Saya telah melihat sebagian besar setengah kaisar di setiap dunia inti di antara 3.000 dunia besar dan kecil. Menurut saya, tidak ada dua sosok. Tampaknya mereka berdua adalah monster tua yang telah lama bersembunyi di dunia." Penguasa istana Tianshan berpikir sejenak dan menjawab, "Tuan istana, mendengarkan apa yang mereka katakan, makhluk hitam yang kabur dari bawah tanah itu sepertinya telah disegel di sana oleh pria yang berpakaian seperti prajurit itu sendiri." Orang tua di sebelahnya berkata lagi, "Iya, asal-usul kedua orang itu memang misterius. Kalau tidak perlu, kami usahakan tidak memprovokasi mereka. Menurutku mereka tidak ada hubungannya dengan Ye Tianfei, mereka hanya bertemu secara kebetulan. Saya harap mereka tidak terlalu memperhatikan Ye Tianfei di masa depan. Apapun yang terjadi, hal terpenting bagi kita saat ini adalah segera menangkap Ye Tianfei dan mendapatkan Menara Tiandao. Selama saya mendapatkan Menara Tiandao, saya akan memiliki kepercayaan diri untuk menerobos Kaisar Surga. Maka saya tidak perlu takut pada siapapun di 3.000 dunia," kata penguasa istana Tianshan dengan suara yang dalam. "Ngomong-ngomong, Tuan istana, ada kabar baik lainnya. Orang-orang kami masing-masing telah menyelinap ke benua Hongmeng dan alam Changhuang, dan akan segera dapat menangkap orang-orang yang terkait dengan Ye Tianfei. Selama kita menangkap sekelompok orang yang dipedulikan Ye Tianfei dan membawa mereka ke benua Feixian, dengan karakter Ye Tianfei, dia pasti akan muncul dan datang menemui kita." Orang tua itu tiba-tiba berbicara. "Baiklah, bagus sekali, biarkan mereka mempercepat prosesnya dan menangkap orang itu dengan cepat. Juga, lebih banyak orang dikirim untuk mencari keberadaan Ye Tianfei di benua Feixian. Saya juga akan meminta penyihir tua untuk meningkatkan pengurangan Ye Tianfei. Singkatnya, kami mengambil pendekatan multi-cabang dan mencoba segala cara untuk menangani Ye Tianfei, dengan tujuan mendapatkan Menara Tiandao sesegera mungkin." Penguasa istana Dewa Surgawi mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan istana, saya mengerti," jawab orang tua itu. Pada saat yang sama, di markas besar Paviliun Kaisar Pedang, "Laporkan kepada Master Paviliun bahwa dua Master misterius telah pergi, dan Ye Tianfei telah berpisah dari mereka. Juga, semua makhluk dari faksi gelap telah disegel kembali di bawah tanah oleh dua Tuan misterius di bawah pegunungan." Seorang diakon yang secara khusus bertanggung jawab untuk menanyakan informasi melapor kembali ke Master Paviliun. "Saya tidak percaya ada begitu banyak makhluk gelap yang tersegel di bawah pegunungan. Kami di Paviliun Jianhuang tidak diperbolehkan mendekati pegunungan itu lagi. Makhluk dari golongan gelap terkenal kejam di zaman kuno dan bahkan disebut sebagai sumber bencana." Setelah mendengar laporan tersebut, Master Paviliun hanya bisa menghela nafas pelan. Master Paviliun, asal-usul kedua Master misterius itu misterius. Mereka mungkin memiliki latar belakang yang cukup banyak. Kami, orang-orang dari Paviliun Kaisar Pedang, memiliki konflik dengan mereka pada saat itu. Apakah akan ada masalah di masa depan? Juga, kedua Tuan misterius itu tampaknya sangat baik pada Ye Tianfei. Haruskah kita terus berurusan dengan bocah itu Ye Tianfei? Tanya seorang tetua di sebelahnya. Terus kirim orang untuk memburu Ye Tianfei. Yang terpenting adalah mendapatkan Menara Tiandao secepatnya. Selama kita bisa mendapatkan Menara Tiandao, Paviliun Kaisar Pedang kita mungkin akan melahirkan Kaisar Surga. Jika Kaisar Surgawi muncul dari Paviliun Jianhuang kami, menurut Anda apakah kami, Paviliun Jianhuang, memiliki seseorang yang perlu ditakuti? Selain 3 Kaisar Surgawi, seluruh 3.000 dunia akan menghormati Paviliun Kaisar Pedang kita. Adapun 2 Tuan misterius itu, kami berusaha untuk tidak memprovokasi mereka, tetapi kami tidak perlu takut pada mereka.
Bagaimanapun, paviliun Kaisar Pedang kita juga merupakan kekuatan super dengan Tuan Setengah Kaisar. Tidak perlu takut pada siapapun kecuali 3 Kaisar Surgawi. Master Paviliun berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Master Paviliun benar. Ada banyak pejabat senior Paviliun Kaisar Pedang yang menggemakan kata-kata Master Paviliun. Master Paviliun, mata-mata kami baru saja mengirimkan kembali berita tentang Ye Tianfei dari domain Tianxiong. Artinya, Ye Tianfei memiliki hubungan dengan keluarga bernama Mao. Dia pernah membantu keluarga itu untuk menonjol. Paviliun Master, saya pikir kita bisa menangkap semua orang dari keluarga Mao dan menggunakan mereka untuk memeras Ye Tianfei. Sesepuh lain di sebelahnya tiba-tiba mengeluarkan pesan giok, merasakannya, dan kemudian berkata kepada Master Paviliun. Oke, segera kirim orang ke domain Tianxiong dan tangkap semua orang dari keluarga Mao. Master Paviliun mengangguk. Pada saat ini, di suatu tempat di langit di atas benua Feixian, sebuah kapal terbang berwarna hijau sedang terbang dengan cepat. Di dalam kapal terbang tersebut, seorang wanita cantik menawan sedang mengendalikan penerbangan kapal terbang tersebut. Itu adalah Hu Miao. Saat ini, Ye Tianfei berada di Menara Pantom. Saya tidak tahu hadiah apa yang diberikan kedua senior itu kepada saya. Ye Tianfei mengeluarkan 2 cincin yang diberikan oleh lelaki tua dan biksu gemuk itu, dan merasakan kekuatan jiwanya ke dalam salah satu cincin itu. Bagus. Ye Tianfei segera menunjukkan senyuman puas. Cincin luar angkasa ini berisi sumber daya budidaya yang sangat besar. Ada batu kristal, bahan obat, ramuan, senjata sakti, dan segala jenis bahan alam serta harta karun duniawi. Jenisnya sangat lengkap dan jumlahnya sangat banyak. Di antara mereka, jumlah kristal adalah yang terbesar. Kristal hukum, kristal kekacauan, dan kristal asal ditumpuk menjadi tumpukan batu besar yang berkilauan, tanpa terlihat ujungnya. Spar dengan atribut logam, kayu, air, api, dan tanah, kristal waktu, kristal luar angkasa, dan batu jiwa. Ye Tianfei terpesona. Harta karun ajaib setengah kaisar. 2 di antaranya adalah pedang panjang. Dengan cara ini, saya memiliki 5 pedang panjang tingkat setengah kaisar, yang merupakan jumlah dari 5 elemen. Tampaknya sudah waktunya pedang roh 5 elemen ditingkatkan. Ye Tianfei berpikir dalam hati. 100 kristal langit. Ye Tianfei melihat 100 kristal langit. Susu roh bumi kelas atas, bambu jiwa berumur 5.000 tahun, ginseng spiritual 9 lubang, dan kayu petir. Itu adalah kumpulan zodiak True Gold Essence Liquid. Ye Tianfei menghitung semua jenis materi surgawi dan harta duniawi di dalam cincin satu persatu, dan akhirnya menemukan sejumlah besar esensi emas zodiak yang sebenarnya. Intisari dari kumpulan emas zodiak ini begitu besar hingga hampir membentuk sebuah danau. Intisari emas zodiak lebih berharga daripada emas zodiak, yaitu saripati yang dikumpulkan oleh emas zodiak dalam jumlah besar dan lahir setelah jangka waktu yang lama. Itu adalah benda suci untuk pemurnian badan. Inti dari kumpulan besar emas zodiak ini nilainya tak terukur. Bagus sekali, badanku akan menjadi lebih keras lagi setelah memadukan esensi dari emas zodiak ini. Ye Tianfei sedikit bersemangat. Buah naga es 10.000 tahun. Ye Tianfei terus menghitung, dan tiba-tiba matanya berbinar, dan dia menemukan tumpukan buah spiritual berbentuk naga putih, yang mengepul dengan udara dingin, membentuk balok es hitam di ruang sekitarnya. Ini sebenarnya adalah buah naga es 10.000 tahun yang legendaris. Dikatakan bahwa buah naga es 10.000 tahun adalah sejenis buah spiritual yang lahir di lingkungan yang sangat dingin di dunia setelah puluhan ribu tahun mengembunkan udara terdingin antara langit dan bumi mereka di sini. Buah naga es berumur 10.000 tahun ini paling cocok untuk dubbing. Mereka pasti akan meningkatkan garis keturunan dubbing dalam waktu singkat. Ye Tianfei tersenyum. Saat Ye Tianfei menjadi semakin kuat, bantuan Ice Demon umumnya tidak lagi diperlukan. Jadi Iblis Es menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih pengasingan di Menara Pantom. Faktanya, Hu Miao, Huang Sang, dan beberapa makhluk lainnya kini sudah lama berlatih di Menara Hantu. Karena aliran waktu di Menara Pantom berbeda dengan di dunia luar, dan terdapat banyak waktu, kekuatan makhluk yang telah lama berlatih di Menara Pantom ini sebenarnya sangat bagus. Misalnya, Hu Miao sebenarnya telah berlatih di Menara Hantu selama ribuan tahun dan telah menjadi iblis yang sangat kuat.
Kekuatan tempur Hu Miao saat ini mungkin setara dengan kesempurnaan alam ciptaan. Ilusinya bahkan lebih kuat, dan sudah dapat mempengaruhi penguasa alam gabungan dan bahkan alam surgawi. Iblis Es telah berkultivasi di Menara Hantu selama ribuan tahun, dan dia sudah hampir sama dengan Hu Miao. Kemudian, kekuatan jiwa Ye Tianfei dirasakan ke dalam cincin luar angkasa lainnya. Cincin luar angkasa ini diberikan oleh biksu gendut. Ini juga berisi sejumlah besar sumber daya budidaya, termasuk semua jenis sumber daya. Tidak peduli nomor atau jenisnya, itu tidak kurang dari cincin spasi pertama. Ini, Ye Tianfei tiba-tiba melihat 10 Buddha emas kecil, masing-masing seukuran kepalan tangan orang dewasa, mekar dengan cahaya Buddha yang mengepul. Sepertinya itu adalah senjata ajaib Buddha. Saya akan memperbaikinya dan melihatnya. Ye Tianfei mempelajarinya dan menemukan bahwa 10 Buddha kecil emas ini semuanya adalah senjata ajaib. Jadi Ye Tianfei mulai memurnikan salah satu Buddha emas. Patung Buddha ini disebut segel badan Buddha. Ini adalah senjata ajaib agama Buddha. Setiap segel badan Buddha berisi pukulan terkuat dari seorang biksu yang tercerahkan. Saat menggunakannya, buang saja Buddha kecil emas ini. Itu dapat memblokir serangan penuh dari setengah kaisar perantara. Bahkan jika setengah kaisar tingkat tinggi memukulnya dengan seluruh kekuatannya dan mengusir Buddha kecil, dia masih bisa menyelamatkan nyawanya. Setelah Ye Tianfei memurnikan Buddha emas, dia sangat gembira saat mendapat informasi tentang patung Buddha emas tersebut. Kekuatan segel badan Buddha setara dengan serangan penuh dari guru setengah kaisar perantara. Hebat, sekarang saya memiliki 10 segel badan Buddha ini, bahkan jika saya bertemu langsung dengan guru setengah kaisar di masa depan, saya akan memiliki cara untuk menyelamatkan hidup saya. Sayangnya, 10 segel badan Buddha ini merupakan senjata sakti yang hanya bisa digunakan satu kali dan akan meleduk setelah dibuang. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Kemudian, Ye Tianfei menyempurnakan 9 segel badan Buddha yang tersisa. Senior, Hu Miao, Huang Lao, Dabing, Jin Jiao Longken. Kemarilah, semuanya. Ye Tianfei memanggil Hu Miao dan yang lainnya menemuinya. Pendeta Tao Xuanlong, Hu Miao, Huang Sang, ulat sutra naga bertanduk emas, manusia setan es, lelaki tua berbaju hijau dari suku Guangming dan lainnya berkumpul di sekitar Ye Tianfei. Saya telah memilih sejumlah sumber daya yang cocok untuk Anda. Anda dapat menggunakannya untuk budidaya Anda. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar harta karun dan mulai membagikannya. Bos, buah spiritual ini mengandung energi es dan senjata ajaib es yang luar biasa. Sangat cocok untukku. Aku bisa menembus garis keturunan lagi. Iblis es memegang setumpuk besar buah naga es 10.000 tahun dan berkata dengan penuh semangat. Apa nama bambu ini? Sangat cocok untukku. Ini hanyalah harta paling berharga bagi kami para penggarap hantu. Huang Sang mendapatkan 3 bambu jiwa berumur 5.000 tahun dan juga sangat bersemangat. Ini adalah bambu jiwa berumur 5.000 tahun, yang memang sangat cocok untuk kalian para pembudidaya hantu. Ye Tianfei tersenyum. Ini adalah batu fantasi spiritual 7 warna yang legendaris. Guru, ini bagus. Batu ilusi spiritual ini sangat besar. Jika saya memurnikannya ke dalam badan saya, itu akan memiliki efek penguatan yang besar pada ilusi saya. Guru, kamu sangat baik padaku. Hu Miao juga mendapatkan harta karun yang cocok untuknya dan meraung kegirangan. Oke, semuanya harus berlatih keras lain kali. Saya yakin semua orang tahu bahwa musuh saya berikutnya adalah master tingkat setengah kaisar. Dengan kekuatan Anda saat ini, saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan berkata dengan keras. Setelah mendengar apa yang Ye Tianfei katakan, semua orang terdiam. Meskipun mereka biasanya tinggal di Menara Pantom hampir sepanjang waktu, Ye Tianfei tidak mengisolasi mereka dari dunia luar, sehingga Hu Miao dan yang lainnya seringkali dapat melihat dunia luar dan mengetahui banyak hal yang dialami Ye Tianfei. Adik, tingkat pertumbuhanmu sangat buruk. Saat pertama kali bertemu denganmu belum lama ini, aku masih memenuhi syarat untuk melindungimu, tapi sekarang aku tidak lagi memenuhi syarat untuk melindungimu. Sepertinya saya, seorang lelaki tua, harus bekerja lebih keras dan memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan saya. Jika tidak,
Anda mungkin akan tertinggal jauh di kemudian hari, dan bahkan punggung Anda mungkin tidak terlihat. Pendeta Tao Xuanlong hanya bisa menghela nafas. Senior, bakatmu sebenarnya cukup bagus, dan masih banyak ruang untuk peningkatan bidang dan kekuatanmu di masa depan. Selama Anda bersedia membayar, saya yakin Anda tidak akan kesulitan menjadi setengah kaisar. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Benar-benar, saya puas menjadi setengah kaisar. Pendeta Tao Xuanlong mau tidak mau matanya berbinar ketika mendengar ini. Setelah mengikuti Ye Tianfei begitu lama, dia sangat terkesan dengan visi, pengetahuan, dan metode Ye Tianfei. Dia tahu bahwa sejak Ye Tianfei mengatakan ini, itu berarti dia benar-benar memiliki harapan. Tentu saja itu benar, Ye Tianfei mengangguk. Haha, adikku, aku percaya padamu. Oke, mulai sekarang, saya akan berlatih keras dan berusaha untuk menerobos dan menjadi setengah kaisar secepat mungkin. Guru Tao Xuanlong tertawa dan berkata, Master setengah kaisar termasuk dalam jajaran master teratas di benua Feixian. Mereka setara dengan berdiri di puncak piramida di benua ini, dan hanya sedikit orang yang berani macam-macam dengan mereka. Oke semuanya, mari luangkan waktu untuk berlatih. Saya juga siap untuk berlatih, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Hu Miao, kamu harus mengendalikan penerbangan kapal terbang itu terlebih dahulu, kata Ye Tianfei pada Hu Miao. Oke. Hu Miao meninggalkan menara pantom dan kembali ke kapal terbang hijau. Pemuda ini sepertinya memiliki kekuatan magis, dan semua makhluk yang mengikutinya lambat laun akan terpengaruh olehnya dan secara alami menjadi kultivator. Sepertinya saya harus berlatih keras di masa depan. Cai Feng memandang Ye Tianfei dengan mata penuh penghargaan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. Ye Tianfei menemukan lokasi terpencil di menara pantom dan mulai berlatih dalam pengasingan. Pertama sempurnakan esensi dari kumpulan emas zodiak ini. Ye Tianfei memindahkan semua esensi emas sejati dari zodiak keluar dari cincin luar angkasa, menggantungnya di depannya, dan berubah menjadi kolam emas kecil, mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Wow! Ye Tianfei bergerak, duduk di genangan esensi emas zodiak, dan mulai menyerap dan memurnikannya. Inti dari emas sejati zodiak mulai merasuk ke dalam badan Ye Tianfei. Sekitar sebulan kemudian, Ye Tianfei akhirnya menyempurnakan semua esensi dari kumpulan emas zodiak ini. Pada saat ini, Ye Tianfei telah sepenuhnya berubah menjadi patung humanoid emas, dengan cahaya keemasan mekar di sekujur badannya. Sekarang kekerasan badanku telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, aku memperkirakan badanku dapat dengan mudah menahan serangan penuh dari master sempurna alam surga. Bahkan master setengah kaisar akan kesulitan menghancurkan badanku. Tentu saja, bahkan jika master setengah kaisar bisa menghancurkan badanku, akan sulit untuk membunuhku sepenuhnya. Ye Tianfei merasakan kekuatan badan fisiknya dan berpikir sendiri. Setelah memulai jalur kultivasi lagi dalam kehidupan ini, Ye Tianfei selalu memberikan perhatian besar pada pelatihan fisik. Akhirnya, dia telah melatih badan fisiknya sampai sejauh ini, yang dapat dianggap sebagai pencapaian kecil. Oke, pertama-tama mari kita tingkatkan energi ruang, energi waktu, dan energi jiwa, lalu serang alam dan naikkan alam ke level lain. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri. Juga, saya sekarang memiliki sumber daya yang cukup untuk meningkatkan roda totem 9 istana ke level lain dalam waktu singkat. Kata Ye Tianfei lagi. Jadi Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar batu kristal dan berbagai sumber daya, dan menumpuknya di mana-mana. Kemudian mulailah berlatih. Ye Tianfei pertama kali melepaskan binatang berkepala 9 itu untuk melahap sumber daya yang menumpuk di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia memurnikan dan menyerap kristal luar angkasa, kristal waktu, dan berbagai harta karun yang mengandung kekuatan jiwa. Kali ini, 2 cincin luar angkasa yang diperoleh Ye Tianfei mengandung terlalu banyak sumber daya. Binatang berkepala 9 itu terus melahap berbagai sumber daya, hanya makan dan minum sebanyak yang mereka bisa. Setengah tahun kemudian, binatang berkepala 9 itu telah melahap sumber daya yang sangat besar. Ye Tianfei membuat perkiraan kasar. Dalam 6 bulan terakhir, binatang berkepala 9 itu telah memakan sekitar 2/5 harta karun di 2 cincin luar angkasa. Binatang berkepala 9 ini sekarang bisa bertarung melawan penguasa sempurna alam surga.
Aku ingin tahu apakah mereka bisa melawan setengah kaisar tingkat rendah jika mereka bekerja sama untuk mendorong roda raksasa itu. Saya akan mencobanya lain kali. Ye Tianfei sangat menantikannya. Ye Tianfei mengerti bahwa meskipun setengah kaisar tingkat rendah hanya satu tingkat lebih tinggi dari kesempurnaan alam surga, kekuatan mereka jauh berbeda. Setengah kaisar tingkat rendah dapat dengan mudah mengalahkan dan membunuh lusinan penguasa sempurna alam surga. Seorang master sempurna di alam surga tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan setengah kaisar tingkat rendah. Saat ini, roda totem 9 istana adalah salah satu teknik terkuat saya untuk melawan musuh. Tidak sia-sia saya memberi mereka begitu banyak sumber daya dalam 6 bulan terakhir. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Dalam setengah tahun terakhir, selain melahap berbagai sumber daya dalam jumlah besar, monster berkepala 9 juga memurnikan 10 kristal dewa, totalnya 90. 2 cincin interspatial yang diberikan oleh lelaki tua dan biksu gemuk itu berisi kristal dewa. Jumlah totalnya mendekati 200 kristal dewa, dan hampir setengahnya telah habis. Tentu saja, Ye Tianfei juga mendapat sejumlah kristal langit dari lembah Yin kuno terakhir kali, jadi sekarang Ye Tianfei masih memiliki banyak kristal langit di tangannya. Kristal langit adalah kristal bermutu tertinggi yang saat ini dikenal di antara 3.000 dunia. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Tianfei hanya memperoleh sejumlah kecil kristal langit selama ribuan tahun berkultivasi. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkan begitu banyak kristal langit dalam kehidupan ini. Hal ini menunjukkan bahwa kelahiran kembali Ye Tianfei telah mengubah banyak hal. Oke, selanjutnya mari kita tingkatkan kekuatan spiritual kita. Ye Tianfei mengeluarkan 20 kristal langit. Kali ini, Ye Tianfei sedang bersiap untuk memurnikan kristal langit dan menggunakannya untuk mempengaruhi dunia. Ye Tianfei langsung memasukkan kristal langit ke dalam mulutnya. Energi besar meleduk di badannya seketika, mengalir ke setiap sudut badan Ye Tianfei. Ye Tianfei mengedarkan 9 sutra yang dan mulai mempengaruhi dunia kekuatan spiritual. Bagi Ye Tianfei, menerobos alam kekuatan spiritual sebenarnya adalah hal paling sederhana dalam proses kultivasi. Hampir tidak ada hambatan. Dan sekarang ia memurnikan kristal langit untuk menyerang alam, yang bahkan lebih seperti pertolongan langit. Ye Tianfei mulai menerobos hanya 3 hari kemudian. Ye Tianfei keluar dari menara pantom dan menemukan daerah pegunungan yang relatif terpencil di bumi untuk mulai bertahan dari kesengsaraan guntur. Gemuruh. Guntur dahsyat jatuh dari langit seperti air terjun, memancarkan aura kehancuran yang mengerikan. Bagi makhluk biasa, bencana petir tingkat ini sebenarnya sangat berbahaya, dan harus ditangani dengan hati-hati, jika tidak hati-hati akan terancam terjatuh. Tapi bagi Ye Tianfei, itu bukan apa-apa. Ye Tianfei berdiri tak bergerak di langit yang penuh dengan air terjun guntur, membiarkan guntur yang menggelinding menghantam badannya, dan menggunakan energi guntur ini untuk mengolah badan guntur dan kilatnya. Lei Ze juga keluar, berdiri di samping Ye Tianfei dan terus-menerus menelan guntur yang jatuh dari ketinggian di langit. Setengah jam kemudian, kesengsaraan guntur akhirnya berakhir, dan Ye Tianfei berhasil menerobos tahap awal dari dunia gabungan. 3 hari kemudian, Ye Tianfei sekali lagi menghadapi kesengsaraan guntur. Setelah selamat dari kesengsaraan guntur, dia menerobos ke tahap tengah dari alam gabungan. Sekarang saya dapat dengan mudah bertarung melawan penguasa alam surga hanya dengan menggunakan energi spiritual saya. Dengan kekuatan tempurku saat ini, satu-satunya sakit kepala yang aku alami adalah bertemu dengan setengah kaisar. Seorang master di tingkat alam surgawi tidak berarti apa-apa bagi saya. Tidak peduli berapa banyak alam surgawi yang saya datangi, saya tidak akan takut. Setelah terobosan, Ye Tianfei berdiri di udara, mengepalkan tinjunya, dan berkata pada dirinya sendiri. Ini berarti efektivitas tempur Ye Tianfei telah mencapai level lain. Belum lama ini, Ye Tianfei akan merasa sedikit bermasalah jika dia bertemu dengan beberapa master alam surgawi pada saat yang sama. Tapi sekarang, tidak peduli berapa banyak alam surgawi yang ada, itu tidak akan berdampak apapun pada Ye Tianfei. Kali ini pelatihan akan berakhir di sini. Selanjutnya, temukan medan 5 elemen dan sempurnakan pedang roh 5 elemen. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Jadi selanjutnya, Ye Tianfei secara pribadi mengendalikan kapal terbang hijau, terbang kemana-mana di bawah bumi, dan akhirnya menemukan medan 5 elemen.
Ini adalah pegunungan yang luas, ditutupi dengan hutan lebat purba, tempat berbagai monster dan binatang muncul, dan banyak pejuang memasuki pegunungan ini untuk berlatih. Di salah satu bagian pegunungan ini terdapat 5 puncak yang saling terhubung, masing-masing berbentuk 5 elemen. Di bawah tanah, Ki 5 elemen mengalir bola-balik di antara 5 puncak, membentuk satu kesatuan, yang kebetulan merupakan satu kesatuan. Medan 5 elemen yang lengkap. Ini disebut hutan iblis Tianhuang. Ada banyak binatang iblis yang masuk dan keluar, dan banyak pejuang datang ke sini untuk mencari binatang iblis untuk bertarung dan berlatih. Namun, umumnya hanya pejuang dengan kekuatan yang relatif rendah yang datang ke sini untuk berlatih, mungkin di tahap tengah alam persatuan, atau mereka yang memiliki kekuatan rendah. Pendeta Tao Xuanlong mengenali asal-muasal pegunungan yang luas ini dan berkata kepada Ye Tianfei. Makhluk di tahap tengah alam persatuan dianggap sangat lemah bagi Guru Tao Xuanlong. Karena Guru Tao Xuanlong sekarang berada pada tahap akhir dari alam surga. Ye Tianfei mendarat di medan 5 elemen, menemukan tanah datar di antara 5 puncak, mengeluarkan tripod pemurnian senjata, dan meletakkannya di tanah. Mari kita siapkan beberapa formasi isolasi terlebih dahulu. Untuk menghindari gangguan yang tidak terduga. Ye Tianfei berpikir sejenak, lalu mengatur beberapa formasi tanah untuk mengelilingi tanah datar. Kemudian Ye Tianfei menjentikkan jarinya dan mengeluarkan 3 jenis api aneh dan memasukkannya ke dalam kuali pemurnian, yaitu api-api bumi, api neter 3 gagak, dan api sejati 3 rasa. Sayangnya, sejauh ini saya baru memperoleh 3 jenis api aneh, dan saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak api aneh. Jika jumlah api aneh di tangan saya mencapai 5, saya bisa mulai berlatih teknik api aneh. Ye Tianfei melihat 3 jenis api aneh yang menyala di kuali pemurnian senjata dan berpikir dalam hati. Ada 2 jenis api alien, api surgawi dan api duniawi. Semuanya merupakan api alien yang lahir dan besar di bumi, merupakan kristalisasi dari hakikat api dengan berbagai atribut di dunia. Teknik api alien adalah keterampilan tingkat tinggi yang telah dikumpulkan Ye Tianfei sepanjang hidupnya. Selama Anda mengumpulkan cukup 5 jenis api alien, Anda dapat mulai mempraktikkannya. Menurut garis besar seni api alien, jika Anda dapat mengumpulkan semua jenis api alien di dunia, Anda dapat mempraktikkan seni api alien tingkat tertinggi dapat dengan mudah menghancurkan dunia. Namun, api surgawi dan api duniawi adalah harta langka. Mengumpulkan beberapa di antaranya dianggap sangat beruntung. Terlalu sulit untuk mengumpulkan semua jenis api aneh di dunia. Kemudian Ye Tianfei mulai menyempurnakan pedangnya. Ye Tianfei mengulurkan kakinya dan menginjaknya, memicu pergerakan 5 elemen di bawah tanah. Ledukan. 5 elemen energi dengan atribut berbeda dikumpulkan di bawah tanah kuali pemurnian senjata, dan kemudian dikeluarkan dari tanah dan dituangkan ke dalam kuali pemurnian senjata. Gemuruh. Di dalam kuali pemurnian, 3 jenis api aneh dan 5 elemen energi berkumpul, terbakar dengan hebat, dan melepaskan energi yang menakjubkan. Ye Tianfei mengeluarkan 5 pedang panjang tingkat setengah kaisar dan melemparkan semuanya ke dalam kuali pemurnian. Dia kemudian mengeluarkan sejumlah besar bahan pemurnian yang berharga, termasuk sejumlah besar senjata sihir dari berbagai tingkatan, yang sebagian besar adalah pedang, dan beberapa lainnya. Semua harta surga, materi, dan bumi dibuang ke dalam kuali. Akhirnya, Ye Tianfei menjentikkan lengan bajunya, menutupi kuali, duduk bersila di depan kuali pemurnian senjata, melepaskan kekuatan jiwanya, dan mulai merasakan dan mengendalikan api di dalam kuali. Waktu berlalu dengan lambat, dan sebelum saya menyadarinya, 2 hari telah berlalu. Tuan Istana, saya telah menyimpulkan rute yang diambil Ye Tianfei dalam beberapa hari terakhir dan lokasi yang paling mungkin sekarang. Anda bisa buru-buru menghadapinya. Di atas benua Feixian, di Istana Gantung, seorang lelaki tua tiba-tiba berbicara. Bagus. Beri saya koordinat ruang dan saya akan segera ke sana. Istana Tianshan segera berdiri dan berkata. Pada saat yang sama, di markas besar Paviliun Kaisar Pedang. Saya telah menyimpulkan perkiraan lokasi Ye Tianfei, dan sekarang saya dapat mengirim orang untuk memburunya. Seorang penyihir tua berbicara. 2 master setengah kaisar memimpin sekelompok orang menjauh dari markas Paviliun Kaisar Pedang dan bergegas ke satu arah. Pada saat yang sama, di hutan iblis Tianhuang,
Ye Tianfei duduk di depan kuali pemurnian senjata, berkonsentrasi pada pemurnian pedang. Lihat, ada seorang pria yang duduk di depan tripod besi besar di sana, bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Mungkinkah dia sedang menyempurnakan ramuan? Seseorang sebenarnya sedang memurnikan ramuan di Gunung Tandus ini. Bukankah dia takut setan dan binatang buas di sini akan keluar untuk mengganggunya? Tiba-tiba, sekelompok anak muda datang dari kejauhan, masing-masing memiliki sikap yang luar biasa. Hei, rasakan, energi api yang merembes keluar dari kuali itu sepertinya luar biasa. Ini sebenarnya agak mirip dengan energi yang dipancarkan oleh beberapa api legendaris. Tidak mungkin ada api aneh dari langit dan bumi di dalam kuali besar ini. Jika demikian, kita sudah maju. Jika kita bisa mendapatkan api langit dan bumi dan membawanya kembali ke petinggi agama, kita pasti akan menjadi orang yang dilatih oleh petinggi, dan status kita akan meningkat pesat mulai sekarang. Salah satu dari mereka, seorang pemuda jangkung yang mengenakan jaket emas, menatap tripod pemurnian senjata di depan Ye Tianfei, sedikit berapi-api. Ayo, kita ke sana dan melihat. Seseorang berkata, bukankah ini buruk? Dia sedang menyempurnakan ramuan. Jika kita mengganggunya di masa lalu, kita dapat menimbulkan konflik. Seorang gadis cantik dengan temperamen pendiam berkata dengan ragu-ragu. Mendengus. Jadi bagaimana jika Anda mengganggu saya, Saudari Junior Song? Harap diingat bahwa kami, murid dari klan Gagak Emas, berjalan di benua Feixian. Kecuali beberapa anggota kekuatan super kuat lainnya, semua orang harus menghormati kami. Tidak ada yang berani menyinggung murid klan Gagak Emas dengan santai, jadi jangan khawatir. Seorang pemuda jangkung dan kurus berkata dengan wajah bangga. Ngomong-ngomong, kami mendapat petunjuk bahwa mungkin ada kebakaran aneh di hutan iblis Tianhuang ini. Bukankah anak ini yang pertama mendapatkannya? Setelah dia mendapatkan api aneh itu, dia benar-benar berani dengan sombong memurnikan ramuan di depan umum. Kata pria lain, ada 12 anak muda dalam kelompok ini, 3 perempuan dan 9 laki-laki. Aura masing-masing tajam, dan terlihat kekuatannya pasti sangat bagus. Jadi bagaimana jika dia mendapatkannya lebih dulu? Apakah dia masih berani mencuri barang dari klan Gagak Emas kita? Ayo kita ke sana, jangan biarkan dia kabur. Pria jangkung yang mengenakan jaket emas melambaikan tangannya dan memimpin dalam bergegas menuju Ye Tianfei. Dalam sekejap, lebih dari 10 anak muda tiba di tanah datar tempat Ye Tianfei berada. Bersiaplah untuk mengepung Ye Tianfei. Saat ini, tanah datar tiba-tiba bergetar hebat, dan formasi tanah muncul satu demi satu, meleduk dengan tekanan energi yang bergulir. Selusin anak muda begitu ketakutan sehingga mereka mundur. Yang terkuat di antara selusin anak muda ini adalah pria berkemeja emas yang memimpin mereka, dengan kekuatan pada tahap awal Union Realm. Di usianya, cukup bagus memiliki kekuatan seperti itu. Ternyata mereka adalah murid dari klan Gagak Emas. Ye Tianfei melirik selusin anak muda dan berpikir sendiri. Klan Gagak Emas adalah kekuatan terkenal di benua Feixian. Meskipun tidak sebaik Paviliun Kaisar Pedang, kekuatan keseluruhannya sangat kuat dan merupakan salah satu penguasa benua ini. Oleh karena itu, ketika murid-murid klan Gagak Emas berjalan keluar, mereka semua merasa bahwa mereka lebih unggul dari yang lain. Ada banyak formasi, dan formasi ini sangat kuat. Selusin anak muda melihat formasi tanah yang terus muncul di hadapan mereka, merasa kaget dan marah. Pantas saja anak ini berani membuat alkimia di sini. Ternyata banyak sekali formasi di sini. Seseorang berkata dengan marah. Kekuatan formasi ini sangat bagus. Apakah anak ini seorang master formasi? Seorang wanita berbaju merah menebak. Mustahil. Bahkan jika dia adalah seorang master formasi, dia masih muda dan level formasinya terbatas, tidak peduli seberapa kuat dia. Bagaimana dia bisa mengatur formasi ini? Saya kira formasi ini pasti sudah lama ada di sini dan ditemukan oleh anak ini, jadi dia bersembunyi di formasi ini untuk membuat ramuan. Pria berkemeja emas yang memimpin rombongan langsung membantahnya. Kami menemukan cara untuk mematahkan formasi ini dan masuk. Oke, sekarang semua orang mengambil tindakan bersama dan bekerja sama untuk menghancurkan formasi. Pria berkemeja emas melanjutkan. Kemudian, di bawah pimpinan pria tersebut, belasan anak muda ini mulai menyerang formasi tanah di tanah datar.
Namun tak lama kemudian selusin anak muda ini menemukan bahwa formasi di depan mereka lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mereka bekerja sama untuk menyerang salah satu formasi tanah, dan butuh waktu setengah jam dengan menggunakan berbagai metode, namun mereka hanya membuat formasi tanah mulai bergetar. Setidaknya ada puluhan formasi di tanah datar ini. Dengan kecepatan ini, apalagi beberapa hari atau bahkan belasan hari, saya tidak tahu apakah saya bisa mematahkan formasi di tanah datar ini. Brengsek, formasi ini sangat kuat. Kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan semuanya. Selusin anak muda mulai mengeluh tanpa henti. Ngomong-ngomong, formasi ini sangat kuat, bagaimana anak itu bisa menerobos? Mungkinkah dia benar-benar seorang penyihir arai? Seseorang berkata dengan ragu. Nak, dengar, kami adalah murid dari klan Gagak Emas. Sekarang kamu segera serahkan kuali besar di depanmu kepada kami. Jika kamu menuruti apa yang aku katakan, maka aku bisa memberimu kesempatan untuk berteman dengan kami. Di masa depan, jika memungkinkan, saya mungkin mempertimbangkan untuk mendukung Anda, serta keluarga dan klan di belakang Anda. Saya pikir Anda harus mengetahui energi dari klan Gagak Emas kami. Ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi Anda. Pria berkemeja emas di kepala berpikir sejenak, memandang Ye Tianfei melalui banyak formasi, dan berkata dengan keras. Setelah mendengar perkataan pria berkemeja emas tersebut, para pemuda dan pemudi lainnya sangat bangga, menunjukkan raut muka bangga mereka. Sebagai murid klan Gagak Emas, mereka selalu memandang rendah generasi muda dari kekuatan lain di daratan dan memiliki mentalitas yang merendahkan. Sulit bagi anak muda biasa untuk berteman dengan mereka. Tapi yang membuat murid Gagak Emas ini marah adalah Ye Tianfei duduk bersila di depan kuali pemurnian senjata, bahkan tidak menggerakkan kelopak matanya dan tidak memperhatikannya sama sekali. Jangankan murid-murid klan Gagak Emas ini, bahkan jika petinggi klan Gagak Emas datang, Ye Tianfei tidak akan menganggapnya serius. Bisa dibilang di benua ini, hanya setengah kaisar yang bisa membuat Ye Tianfei sedikit takut. Nak, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan kakak senior Luo? Segera berikan kami kualinya agar Anda berkesempatan berteman dengan kami. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri. Pemuda jangkung kurus itu meraung keras. Tapi Ye Tianfei masih mengabaikannya. Pada saat ini, pemurnian pedang Ye Tianfei hampir mencapai langkah paling kritis, dan tidak cocok untuk diganggu. Nak, apakah kamu mencari kematian? Apakah Anda ingin melawan klan Gagak Emas kami? Nak, segera serahkan kuali besar itu kepada kami. Kalau tidak, kami tidak bisa membiarkanmu. Melihat Ye Tianfei mengabaikan mereka dari awal sampai akhir, dan bahkan tidak membuka matanya untuk melihat mereka, selusin murid klan Gagak Emas sangat marah dan mulai meraung. Tapi tidak peduli bagaimana mereka meraung, Ye Tianfei tidak pernah memperhatikan mereka. Semuanya, menurutku, api aneh di hutan iblis Tianhuang pasti diperoleh oleh anak ini. Tapi sekarang dia memiliki perlindungan dari formasi ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ayo lakukan ini, kita akan segera kirim pesan ke Penatua Qiyu. Sejauh yang saya tahu, Penatua Qiyu mengunjungi tetua tertinggi klan batu selama ini, dan dia seharusnya masih berada di klan batu sekarang. Markas klan batu tidak jauh dari sini. Saya akan segera mengirim pesan kepada Penatua Qiyu dan memintanya untuk menangani anak ini dan merebut api aneh itu. Pria berkemeja emas di kepala tiba-tiba berbicara. Saran kakak senior Luo bagus. Tanpa basa-basi lagi, ayo segera kirim pesan ke Penatua Qiyu. Anak-anak muda lainnya mengangguk setuju. Kemudian mereka semua mengeluarkan slip giok dan mulai mengirim pesan kepada Penatua Qiyu. Pada saat yang sama, dua kelompok orang bergegas menuju lokasi Ye Tianfei. Wah, aku merasakan seseorang sedang menyimpulkanmu lagi, dan mereka datang dari dua arah yang berbeda. Tuan Hun tiba-tiba berkata pada Ye Tianfei. Tidak perlu bertanya, mereka pasti dari Paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan. Orang-orang dari dua kekuatan ini tidak akan pernah menyerah mengejar saya. Jawab Ye Tianfei. Ya, itu pasti orang-orang dari dua kekuatan ini. Orang tua itu mengangguk. Biarkan mereka datang. Semakin banyak semakin baik, mereka akan menyesalinya. Kata Ye Tianfei sambil mencibir. Waktu yang sama, di dunia yang sangat rahasia di antara 3000 dunia. Di sebelah danau yang indah, seorang lelaki tua buta sedang duduk bersila di depan sebuah rumah kayu.
Salah satu dari dua anak laki-laki Tao sedang merebus air dan yang lainnya sedang bermain dengan tempurkat teh. Suara mendesing. Tiba-tiba, ruang di depan terbuka, dan dua pria dan satu wanita keluar dan mendarat di depan lelaki tua buta itu. "Orang tua buta, kamu memanggil kami ke sini, ada apa?" Salah satu lelaki tua itu bertanya. "Tiga Kaisar Langit, sepertinya saya telah menyimpulkan keberadaan Kaisar Yetian yang datang 1000 tahun yang lalu." Orang tua buta itu berbicara perlahan. Sungguh, ketiga kaisar surgawi semuanya saling memandang. Faktanya, mereka bertiga sudah menebak ini sebelum mereka datang. "Orang tua buta, jangan sok, katakan saja padaku hasil kesimpulanmu," kata Kaisar Tianluo. "Oke, tiga kaisar, tolong dengarkan aku." Orang tua buta itu mengangguk. "Informasi yang saya simpulkan tentang Kaisar Yetian. Pertama-tama, yang pasti Kaisar Yetian dari 1000 tahun kemudian lahir di zaman kita saat ini, dan sekarang berada di salah satu dari 3000 dunia. Ini adalah informasi ruang dan waktu terkini Kaisar Yetian," kata orang tua buta itu. "Hehe, bagus sekali. Tampaknya Kaisar Yetian benar-benar ditakdirkan untuk bersama kita." Setelah mendengar kata-kata orang tua buta itu, ketiga Kaisar Langit saling memandang. Jinwu mencibir dan berkata dengan niat membunuh di matanya. Sebenarnya, Kaisar Yetian saat ini sedang berkultivasi dan berkembang, dan tingkat pertumbuhannya sangat mencengangkan. Ketiga, menurut kesimpulan saya yang berulang-ulang, Kaisar Yetian ini adalah orang yang sangat beruntung. Oleh karena itu, Anda tidak boleh meremehkannya hanya karena dia masih lemah. Orang tua buta itu melanjutkan. "Seseorang yang sangat beruntung. Memang dikatakan bahwa semua orang yang sangat beruntung sulit untuk dihadapi." Kaisar Tianluo mengangguk. "Omong-omong tentang keberuntungan besar, orang tua buta, kami bertiga Kaisar Surgawi harus dianggap sebagai orang yang sangat beruntung. Kaisar Yetian sulit untuk dihadapi, jadi apakah mudah bagi kami bertiga untuk menghadapinya?" Kaisar Yuyue berkata dengan tenang. "Haha, 3000 dunia besar dan kecil. Ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, bahkan setengah kaisar. Jumlah tiga kaisar surgawi yang dapat menonjol dari begitu banyak makhluk hidup dan mencapai posisi kaisar surgawi secara alami adalah orang yang sangat beruntung." Orang tua buta itu mengangguk dan tersenyum. "Apapun yang terjadi, kita harus menemukan Kaisar Yetian ini dan mengadakan pertemuan yang baik dengannya." Orang tua buta, bisakah Anda menyimpulkan lokasi spesifiknya? Kaisar Tianluo berkata perlahan. "Saya tidak dapat menyimpulkan lokasi spesifik Kaisar Yetian. Meskipun kekuatannya saat ini masih lemah, jika saya menyimpulkannya sekarang, itu setara dengan menyimpulkan seorang Kaisar Surgawi, dan sebab dan akibatnya sangat besar. Saya hanya dapat membuat kesimpulan kasar, dan sulit untuk menentukan lokasi spesifiknya. Jadi, sisanya terserah kalian bertiga untuk menemukannya. Saya percaya bahwa dengan metode yang Anda tiga Kaisar Agung miliki, seharusnya tidak sulit menemukan seseorang di antara 3000 dunia. Ingat, Kaisar Yetian ini adalah seorang jenius jahat dengan tingkat pertumbuhan yang mengerikan, dan dia juga orang yang sangat beruntung. Tidak peduli di dunia mana dia berada sekarang, dia pasti meningkat pesat. Cari saja dia berdasarkan ciri-ciri tersebut. Namun, saya sarankan Anda menemukannya sesegera mungkin, sebaiknya sebelum dia menjadi Kaisar Surga dalam kehidupan ini. Jika tidak, ketika dia menjadi Kaisar Surga, dia akan memiliki buah Kaisar selama 2 masa kehidupan, dan kekuatannya akan sangat menakutkan," kata orang tua buta itu. "Orang tua buta, katakan padaku, jika Kaisar Yetian bereinkarnasi, apakah dia akan tetap menjadi ras manusia? Apakah dia masih dipanggil Yetian Fei?" Yuyue tiba-tiba bertanya. Orang tua buta itu pernah memberitahu ketiga kaisar bahwa nama Kaisar Ye adalah Ye Tianfei. "Saya juga tidak mengetahuinya. Namun, Anda bisa mencoba mencari tahu apakah ada manusia bernama Ye Tianfei," jawab orang tua buta itu. "Baiklah, kalau begitu, kita bertiga akan menggunakan segala cara untuk menemukan Kaisar Ye Tian ini secepat mungkin," kata Kaisar Tianluo. Kedua Kaisar Langit Jinwu dan Yuyue juga mengangguk. Pada saat ini, mata ketiga Kaisar Surgawi penuh dengan niat membunuh. "Tanpa basa-basi lagi, kita akan mencari seseorang sekarang juga," kata Kaisar Langit Gagak Emas, berbalik dan bersiap untuk pergi.
Selain soal Kaisar Yetian, saya juga menyimpulkan beberapa hal lain selama ini. Saya ingin berbicara dengan Anda. Orang tua buta itu berbicara dengan cepat. Ketiga Kaisar Surgawi semuanya memandang orang tua buta itu dengan mata bertanya-tanya. 3.000 dunia akan memasuki era kekacauan besar dalam waktu dekat. Di era kekacauan besar ini, semua makhluk hidup di 3.000 dunia terkait dengan kekacauan besar ini, termasuk Anda 3 Kaisar. Anda tidak kebal terhadapnya, dan sepertinya Anda ditakdirkan untuk terlibat di dalamnya. Orang tua buta itu berbicara perlahan. Orang tua buta, maksudmu, hampir saja. Dalam jangka waktu tertentu, di antara 3.000 dunia, energi dan hukum seluruh dunia tiba-tiba meningkat secara signifikan. Yuyue bertanya. Ya, orang tua buta itu mengangguk. Menurutmu mengapa ini terjadi? Tianluo bertanya. Saya pikir ini ada hubungannya dengan tempur penghancuran dunia dan sumber kegelapan. Orang tua buta itu berkata dengan lembut. Pertempuran kehancuran dunia, sumber kegelapan. Raut muka ketiga Kaisar Surgawi sedikit berubah setelah mendengar apa yang dikatakan orang tua buta itu. Sebagai ahli di tingkat Kaisar Surga, mereka bertiga tentu pernah mendengar tentang pertempuran penghancuran dunia dan legenda sumber kegelapan. Apakah menurutmu pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia ada hubungannya dengan sumber kegelapan? Tianluo bertanya lagi. Kebanyakan berhubungan. Selama proses deduksi, saya melihat bahwa ketika kegelapan turun ke bumi, semua makhluk hidup akan dibantai secara brutal. Bahkan master setingkat Kaisar Surga akan binasa, dan akhirnya bumi akan ditelan sepenuhnya oleh kegelapan. Hal ini menunjukkan bahwa tempur pemusnahan mungkin ada hubungannya dengan sumber kegelapan. Orang tua buta itu berkata perlahan, nadanya sedikit serius. Wajah ketiga Kaisar Surgawi juga sedikit jelek. Mereka tahu bahwa orang tua buta itu sangat pandai dalam melakukan deduksi, dan apa yang disimpulkannya mungkin benar. Jadi, mungkinkah tempur penghancuran dunia akan terulang kembali? Yuyue menunjukkan keraguan. Orang tua buta, katakan padaku, apakah tempur kehancuran dunia akan berhubungan dengan dunia utama yang selama ini kita cari? Bagaimana dengan Guan? Tiba-tiba, kata Jinwu. Dunia utama. Saat dunia utama disebutkan, ketiga Kaisar Surgawi semuanya segar dan menatap lelaki tua buta itu. Saya juga tidak tahu. Orang tua buta itu menggelengkan kepalanya. Orang tua buta, dengan kemampuan deduksimu, kamu belum bisa menyimpulkan lokasi spesifik dunia utama setelah bertahun-tahun. Jinwu bertanya. 3 Kaisar Surgawi tidak mengetahui apapun. Saya tidak lagi berani menyimpulkan dunia utama. Karena ada makhluk abadi di dunia utama. Menyimpulkan dunia utama sama dengan menyimpulkan keabadian, yang akan mendapat reaksi serius. Saya masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Orang tua buta itu menunjukkan raut muka ketakutan, lalu menghela nafas dan berkata, kami telah mencari selama bertahun-tahun, namun tidak pernah dapat menemukan keberadaan dunia utama. Mungkinkah dunia utama legendaris ini tidak ada sama sekali? Katamu Yue. Tidak. Dunia utama ada. Meskipun saya tidak dapat menyimpulkan dunia utama, saya telah menyimpulkan bahwa akhir-akhir ini, makhluk dari dunia utama telah keluar dan memasuki beberapa dari 3.000 dunia kita. Orang tua buta itu berkata dengan suara yang dalam. Apa? Bagaimana ini mungkin? Menurut legenda, dunia utama dan 3.000 dunia kita telah lama terisolasi satu sama lain dan tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Bagaimana makhluk dari dunia utama bisa memasuki 3.000 dunia kita? Ketiga Kaisar terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan orang tua buta itu. Dunia utama dan 3.000 dunia kita memang telah lama terisolasi satu sama lain. Konon perjanjian kuno tidak hanya menguasai 3.000 dunia kita, tetapi juga memiliki efek mengikat pada dunia utama. Makhluk di dunia utama tidak dapat memasuki 3.000 dunia. Namun segalanya berbeda sekarang. Dunia telah banyak berubah sehingga segala sesuatu menjadi mungkin. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di 3.000 dunia mendatang. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari hal ini, termasuk Anda dan saya. Orang tua buta itu menghela nafas pelan. Ketiga Kaisar Surgawi juga mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata berat orang tua buta itu. Di era di mana bahkan Kaisar Langit akan jatuh, ketiganya tidak dapat menjamin bahwa mereka akan aman di tahun-tahun kekacauan besar di masa depan.
Mengabaikan era kekacauan besar di masa depan, mari kita temukan Kaisar Ye Tian dulu. Karena dia telah terlahir kembali di era ini, jelas dia ada di sini untuk kita. Saya sangat ingin bertemu Kaisar Ye ini. Jinwu berkata tiba-tiba. Oke, ayo pergi, ayo cari Kaisar Ye Tian. Tian Luo mengangguk. Jadi ketiga Kaisar Langit keluar pada saat yang sama dan menghilang. Tuan, siapa yang membuat perjanjian kuno? Apakah perjanjian itu benar-benar kuat? Perjanjian itu memiliki efek mengikat di dunia utama. Setelah ketiga Kaisar Langit pergi, seorang anak laki-laki Tao tiba-tiba bertanya kepada orang tua buta itu dengan rasa ingin tahu. Perjanjian kuno dibuat oleh para dewa. Jawab orang tua buta itu. Dewa, guru, apakah benar ada dewa di dunia ini? Bocah Tao lainnya bertanya dengan heran. Tentu saja ada dewa di dunia ini. Pernahkah Anda mendengar pepatah ini? Ada dewa yang 3 kaki di atas kepala Anda. Namun, dewa itu tabu. Kita berusaha untuk tidak membicarakan dewa, terutama bagi kita yang mempraktikkan seni deduksi. Kita tidak boleh membicarakan dewa tanpa pandang bulu, jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Orang tua buta itu berkata dengan serius. Pada saat yang sama, di tepi 3000 dunia, di ruang kecil, sebuah kuil abu-abu kecil terletak di gurun terpencil. Candi kecilnya sangat sederhana, terdapat meja persembahan yang dilapisi debu tebal dan selembar kertas kuning di atas meja persembahan. Tidak ada yang lain. Sangat sederhana sehingga tidak terlihat seperti kuil sama sekali. Di beberapa titik, tiba-tiba, kabut hitam dalam jumlah besar merembes keluar dari kedalaman ruang di sekitar kuil kecil, dipenuhi aura aneh, dan perlahan menyelimuti kuil kecil tersebut, mencoba menenggelamkan kuil kecil tersebut. Perjanjian kuno adalah hal yang sakral, dan kamu, sumber kegelapan, ingin merusaknya. Di kuil kecil, suara raungan agung tiba-tiba terdengar dari kertas kuning di atas meja altar. Itu seperti murka dewa, suara itu mengguncang langit, dan ruang kecil mulai bergetar. Cahaya langit yang bergulir menyembur keluar dari kuil kecil, dan teratai emas yang terkondensasi dari hukum agung Dao Agung terus bermunculan, mengelilingi kuil kecil. Energi yang menakutkan menghantam kabut hitam, mencoba mengusirnya. Semuanya pada akhirnya akan jatuh ke dalam kegelapan selamanya, dan jurang yang gelap adalah tujuan dari segala sesuatu di dunia. Tidak ada gunanya berkelahi. Ayolah, merangkul kegelapan adalah jalan keluarmu. Seringai sinis datang dari kabut hitam, yang sangat keras. Saat suara ini terdengar, kabut hitam yang mengepul di sekitar kuil kecil mulai melonjak dengan ganas, dan tekanan energi yang mengerikan menghantam kuil kecil dari segala arah. Sebuah tangan hitam besar terulur dari kabut hitam dan meninju pelipis kecil itu. Sebuah tangan emas besar mengembun keluar dari kuil kecil, dan memblokir tinju hitam itu dengan satu telapak tangan. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan, seperti dua pasukan bertempur. Ruang di sekitar kuil kecil terus runtuh, dan sejumlah besar retakan ruang gelap muncul. Akhirnya tangan emas besar yang terkondensasi di kuil kecil mulai berada di atas angin, memaksa tangan hitam besar itu mundur terus-menerus, dan akhirnya tangan hitam besar itu hancur berkeping-keping. Entah berapa lama, tapi semua kabut hitam di sekitar kuil kecil itu akhirnya hilang tanpa meninggalkan jejak. Hei, saya akan kembali. Ingat, segala sesuatu di dunia ini pada akhirnya akan jatuh ke dalam kegelapan selamanya. Suara suram itu datang kembali dari ruang dan waktu yang jauh, menyebabkan ruang kecil ini bergetar hebat. Sumber kegelapan telah muncul kembali, dan era kekacauan besar akan datang. Dunia pasti akan hancur. Setelah sekian lama, desahan terdengar dari kuil kecil. Benua Feixian, di hutan iblis langit kuning. Ye Tianfei masih duduk bersila di depan kuali pemurnian senjata, mengendalikan panas di dalam kuali. Saat ini, 5 pedang panjang di kuali hampir selesai. Murid klan Gagak Emas di kejauhan meraung dan memarahi Ye Tianfei, memerintahkan Ye Tianfei untuk segera menyerahkan tripod pemurnian senjata kepada mereka. Tapi Ye Tianfei tidak pernah menatap mata mereka. Nak, tunggu saja, guruku, Penatua Qiyu, telah menerima panggilan kita dan sedang dalam perjalanan. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, Penatua Qiyu adalah master alam surga tahap akhir. Selain itu, Penatua Qiyu juga membawa 3 diaken dari klan Gagak Emas kami dan sekelompok murid elit. Wah,
Kecuali kamu segera keluar, berlutut di depan kami, bersujud dan mengakui kesalahanmu, dan dengan patuh mempersembahkan kuali, maka masih ada peluang untuk selamat. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Bukan hanya Anda, tetapi keluarga dan klan di belakang Anda mungkin terlibat. Salah satu murid klan Gagak Emas menunjuk ke arah Ye Tianfei dan meraung dengan tegas. Murid klan Gagak Emas ini sebenarnya telah memberitahu Ye Tianfei berkali-kali tentang konten yang sama. Akhirnya, Ye Tianfei menjadi sedikit tidak sabar. Memanggil. Ye Tianfei menampilkan pedang jiwa surgawi. Murid klan Gagak Emas yang menunjuk ke arah Ye Tianfei dan memarahinya meraung, dan dia terlempar ke belakang. Dia memuntahkan darah di mulutnya, dan kemudian dia jatuh ke tanah di kejauhan. Tidak tahu apakah dia sudah mati atau tidak. Dengan kekuatan jiwa Ye Tianfei saat ini, kekuatan pedang jiwa surgawi yang ditampilkan terlalu menakutkan, dan itu melampaui apa yang bisa ditahan oleh para murid klan Gagak Emas ini. Apa yang terjadi? Ketika murid Gagak Emas lainnya melihat ini, raut muka mereka berubah drastis dan mereka mundur selusin langkah. Semuanya, hati-hati, ini adalah keterampilan bela diri kekuatan jiwa. Pria berkemeja emas di kepala berkata dengan raut muka muram. Melihat murid tak sadarkan diri yang terbaring di genangan darah, murid Gagak Emas lainnya merasa merinding. Siapapun yang berani mengucapkan sepatah kata pun akan mati. Ye Tianfei tiba-tiba berbicara dan berkata dengan dingin. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, para murid klan Gagak Emas tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah lagi, menunjukkan raut muka ketakutan. Sekarang, pedang spiritual 5 elemen akhirnya siap. Ye Tianfei tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba muncul dari kejauhan dan bergegas menuju Huang Yaolin dengan cepat. Cepat, sepertinya aku merasakan aura anak laki-laki Ye Tianfei itu. Tepat di daerah pegunungan itu. Seorang lelaki tua di kepala meraung. Cepat, Ye Tianfei pasti berada di hutan iblis Tianhuang. Dari arah lain, sosok dengan cahaya pedang bermekaran di sekujur badan mereka datang dengan cepat. Bersambung.